Saudara-saudari yang terkasih, damai Kristus beserta kita. Hari ini Jumat 6 November 2020 bersama saya Yoyo DPP Bidang Formasio Paroki Santo Stefanus Surabaya. Marikah kita awali renungan pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Kau berikan kesempatan kepada kami untuk melewati hidup yang baru pada hari ini. Semoga hari demi hari kami selalu Kau berikan hal-hal baru untuk membangun dan membangkitkan keseluruhan hal yang ingin kami sampaikan di dalam kehidupan kami lewat sabda-Mu. Hari ini ingin sekali kami menyampaikan bagaimana anugerah yang Kau sampaikan kepada kami adalah sebuah kepercayaan atas nilai-nilai luhur, atas martabat kami sebagai manusia pribadi yang penuh iman. Semoga kami bisa mengharapkan segala yang telah Kau berikan kepada kami dengan nilai-nilai luhur-Mu, agar kami pantas menjadi putra yang telah Kau berikan atas kepercayaan dalam hidup ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kau dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil dari Lukas pada hari ini membuat dari kita semua menjadi bertanda tanya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada Tuhan Yesus kepada kita? Tuhan Yesus memberikan hal-hal kepada para murid-Nya tentang sebuah perumpamaan. Seorang bendahara yang tidak jujur. Di sini ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sang Tuhan hanya memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada bendahara, padahal sang bendahara tidak jujur. Kesempatan yang diberikan tuannya kepada bendahara tentu saja menjadi dasar pertimbangan. Maksudnya, kesempatan ini harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sang bendahara masih saja dengan polosnya ingin diberikan kesempatan agar dia bisa melakukan kepercayaan yang diberikan tuannya kepada dia dengan cara-cara supaya tuannya bisa mempercayainya. Terbukti bahwa dia masih saja melakukan hal-hal dengan kecerdikannya. Dari sini kita bisa menyampaikan sungguh bahwa bacaan ini ingin disampaikan kepada kita semua. Mengapa Tuhan Yesus masih saja memberikan kesempatan itu dan juga masih memuji tentang kecerdikan bendahara ini. Sedangkan cara dia melakukan tugas-tugasnya dari tuannya masih dilakukan dengan tidak benar. Salah satu contoh, hutang seseorang dari tuannya yang harusnya dikembalikan 100 tempayan minyak, namun harus dikembalikan 50 tempayan dan diminta oleh bendahara untuk membuat surat hutang lain. Artinya, ketidakjujuran itu sudah terasa, bahkan sudah ada di pikiran bendahara. Hatinya sudah dipenuhi dengan kebusukan-kebusukan. Kecerdikan itu adalah kecerdikan yang luar biasa. Bahkan sang tuan tahu apa yang akan dilakukan oleh bendahara ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, disinilah yang akan menjadi perhatian kita semua. Harusnya anugerah dari Allah merupakan rahmat berlimpah yang patut kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Seharusnya kita sedang melakukan dua pilihan dari Tuhan Yesus agar kita bisa menyikapi setiap pekerjaan, setiap tanggung jawab, setiap pertugasan, setiap perutusan yang diberikan kepada kita dengan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan sebaik mungkin. Apa nilai moral yang akan disampaikan dalam bacaan Injil pada hari ini? Kita mau mengerjakan semuanya, tanggung jawab, pekerjaan, dengan seadil-adilnya, dengan sejujur-jujurnya.
Kita harus menggunakan seluruh anugerah dari Tuhan pada kita, supaya kita selalu diarahkan oleh Roh Kudus, agar kita bisa dituntun, agar kita diberikan petunjuk sesuai dengan jalan kebenaran yang sejati. Butuh sebuah kesetiaan pada hal kecil. Butuh kekuatan doa agar iman kita dikuatkan, agar apa yang terfikirkan, agar apa yang ada dalam hati kita dimampukan oleh Roh Kudus, kita diarahkan oleh Roh Kudus, agar kita jujur, agar kita berpedoman pada semua hal-hal yang telah diberikan kepada Tuhan, agar kita menjadi pribadi yang sejati, supaya hal kecil yang kita lakukan bisa diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, hal-hal besar yang nantinya menjadikan diri kita adalah anak-anak terang. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Engkau berikan kami semakin hari semakin kecil di hadapan-Mu. Namun Engkau adalah Maha Kasih. Engkau Maha Penyayang. Engkau memberikan setiap kesempatan demi kesempatan kepada kami, manusia yang cenderung kepada hidupan dosa. Ampunilah kami, sertailah kami, agar kami tidak salah kembali dalam jalan kebenaran-Mu, agar kami bisa setia pada hal-hal kecil, dan kami bisa mengaplikasikan ini kepada sesama kami lewat doa-doa dan pengampunan dosa kami. Semoga hari-hari kami Kau sertai dengan Roh-Mu, agar kami selalu menjadi pribadi yang matang di hadapan-Mu, karena Engkaulah Sang Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin.